Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa, Bu. sehat luar biasa. Semangat Allahu belajar. Akbar. Semangat ya pagi ini mau belajar? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, kalau gitu coba kita bersama-sama dulu membaca doa sebelum belajar. Disiapkan dulu ya. Coba Ya, coba Bu. Aziz siapkan dulu kelas kita. Ya, Bu. Oke, semuanya siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Amin. Artinya, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak-anak ibu belum kompak, coba Aziz ulangi lagi baca doanya dengan artinya sama-sama. Ayo. Ya, Bu. Oke, semuanya. Siap, gerak, berdoa, Bismillah. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Artinya, ya Allah tambahkanlah ilmu dan karuniakan kepahaman. Amin. Amin. Ya, anak-anak ibu semua, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sebelum itu, marilah sama-sama kita terlebih dahulu menyanyikan lagu. Kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah anakku darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku dan rakyatku semuanya. Bangga jiwanya dan badannya Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita, ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tak masuk? Semua, Bu. Ada kawan kita yang tak masuk? Atan tak masuk, Bu. Tapi ini ibu tengok baru sedikit. Siapa? Halimah, mana Halimah? Ahmad Ridwan, Bu. Tak nampak, Bu. Tidak, Bu. Halimah, Saya Bu. hadir, Halimah. Bu. Hujan tadi, Bu. Itu Halimah, Bu. Bukan Halimah ya, Bu ya? Rahmat. Lagi di jalan, Oh, ada. Si Ahmad lagi mojok-mojok tuh, Bu. Ini lupa. Adanya? Berapa orang yang tak masuk? 2 orang, Bu. 3 orang, Bu. Ali sama siapa? 2, Bu. 2, Bu. 2 lagi tak masuk, Bu. Oh iya, nanti Ali yang dia dekat pergi rumahnya mancing, Bu. sama Ali. Siapa lagi? Satu lagi yang tak masuk Halimah ya? Bu Halimah belum masuk, Bu. Oh, janjian berdua orang tuh, Bu. Oh, jadi
anak-anak ibu tuh yang malas itu ya, malas kawannya itu coba sampaikan. Tadi saya lihat dia di hari pekan, Bu. Oh iya. Dah, Ismail dekat ya rumahnya sama Halimah kan? Ya, Bu. Itu Halimah besok datang ya. Ya, Bu. Dan sekarang kita tadarus Al-Quran dulu ya, sama-sama kita baca surah Ad-Duha. Kita? Baik, Bu. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul Azim. Semoga dengan membaca ayat Al-Quran tadi hati kita menjadi tenang ya. Kita belajar dengan semangat dan penuh dengan motivasi ya. Ya, Bu. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa, Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang peristiwa Haji Wada. Kemarin kita sudah belajar tentang perjuangan Rasulullah. Sebelum belajar Haji Wada ini, terlebih dahulu kemarin kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Rahmah? Apa, Bu? Tentang zakat lah, Bu. Enggak lah. Coba diingat dulu, sebelum Haji Wada apa? Kan masih perjuangan Rasulullah. Surtina? Ilman? Ya, Bu. Lupa, Bu. Kisah hijrah, Bu. Saya lupa satu kelas. Capek Ibu menjelaskannya Hijrah kemarin. Nabi Muhammad, Bu. Hah? Hijrah Nabi Muhammad, enggak? Enggak lah. Coba diingat lagi. Ismail. Apa ya, Bu ya? Lupa saya. Tentang Fat. Mekah lah, Bu. Mekah, Bu. Mekah. Fathul Mekah. Penaklukan kota Mekah, Bu. Fathul Mekah adalah Penaklukan penaklukan kota Mekah. kota Mekah. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu. Hari ini kita belajar tentang peristiwa Haji Wada. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa memahami peristiwa Haji Wada. Yang kedua, anak-anak ibu semua meneladani pesan-pesan Rasulullah dalam Haji Wada. Yang ketiga, kalian semua dapat menerapkan teladan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman bermakna dari peristiwa Haji Wada. Peristiwa Haji Wada adalah momen penting yang menjadi penutup dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pesan-pesan Nabi SAW mengajarkan persatuan, keadilan, dan kebijakan. Di sini ada pertanyaan pemantik untuk anak-anak ibu. Ibu mau bertanya. Misalnya dalam suatu peristiwa perpisahan, siapa yang bisa menceritakan pengalamannya, misalnya punya adik, punya kakak yang pergi mondok gitu.
atau pergi jauh lah gitu. Siapa yang bisa menceritakan? Siapa yang punya pengalaman? Coba Raza, Saya pernah, Bu. ceritakan pengalamannya. Ada nggak pengalamannya? Ada, Bu. Itu Ayo. nganter si Uwo tuh, Bu, ke pondok pesantren. Dia mondoknya lama, pulangnya sedih. Alimakrus, Bu, Alimakrus. Bagaimana rasanya, sedih nggak? Sedih, Bu. Kalau Ginarto ada nggak pengalamannya? Nggak pernah, Bu. Alimakrus pernah, Pengalaman Bu. Dia ke Jawa, Bu. Dia pernah mondok, Bu. Siapa? Kami Ginarto MTS, pernah Bu. mondok, Kami tapi MTS. kapan mondoknya? Ginarto kan baru kelas 5. Dia nanti setelah lulus, Bu, dia mondok katanya, Bu. Alimakrus Nah, bagaimana? Ginilah, kalau nggak ada punya kakak, punya abang yang mondok, mungkin punya orang tua yang pergi jauh atau bagaimana? Bagaimana perasaan anak ibu? Sedih, Bu. Sedih dia kan? Di merasa kehilangan, Bu. Merasa kehilangan, ya kan? Tinggal mondok. Jadi haji wada ini, siapa yang tahu artinya haji wada? Haji wada, haji Pisahan, terakhir, Bu. Bu. Haji terakhir. Ada lagi pendapat yang lain nggak? Bu. Haji Perpisahan, perpisahan, Bu. ya. Jadi haji wada ini lebih tepatnya adalah haji perpisahan, di mana setelah haji wada ini tidak ada lagi haji Rasulullah yang berikutnya, ya kan? Ya, Bu. Iya ya. Udah. Sekarang kita lanjutkan apa arti haji wada. Haji wada adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 Hijriah. Disebut haji wada. Kenapa disebut haji wada? Karena haji wada ini adalah perpisahan Rasulullah dengan umatnya. Rasulullah menyampaikan khutbah penting yang berisi pesan moral dan ajaran Islam. Jadi pada haji wada ini adalah haji yang terakhir bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ismail, kamu kok nggak bisa tertib? Rambut saya Coba gatal, kamu Bu. Kebiasaan, tertib. Bu. Gelisah kamu Ismail ya. Harus Ya, Bu. sarapan dia, Nanti Bu. ibu Kamu tarik. pergi main tuh, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu, maaf, Bu, maaf. Dah. Kronologi peristiwa haji wada. Nanti kalau ibu tanya bisa ya Ismail, kamu main-main belajarnya. Ya, Yang Bu. pertama dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah. Yang kedua, Rasulullah bersama lebih dari 100.000 umat Islam menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan khutbah di Arafah yang dikenal sebagai khutbah wada. Ini dia. Ini peristiwa haji wada salah satunya ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Beliau mengajak kepada seluruh muslim untuk memperbanyak iktikaf pada akhir Ramadan di Masjid Nabawi. Ahmad Ridwan, sambung bacaan Ibu. Malaikat Jibril juga memastikan kepada peristiwa ini diceritakan Nabi Muhammad kepada Fatimah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Malaikat Jibril membaca Al-Quran berulang dan memastikan wahyu Allah telah tersampaikan. Bahkan Rasulullah menduga dirinya merasa waktu telah tiba. Keadaan ini membuat kerinduan terhadap kota Mekah semakin kuat. Rasulullah SAW ingin segera berhaji dan mengunjungi kota Mekah. Pada bulan sampai di situ. Udah Ahmad Ridwan, sampai di situ dulu. Udah. Jadi ketika itu Rasulullah masih berada di kota Madinah, ya kan? Jadi peristiwa haji wada ini Rasulullah sudah hijrah ya ke Madinah. Berapa lama Rasulullah berdakwah itu di Madinah berapa tahun? 10 lah, Bu. Tunggu, Bu, ya. Tengok buku ya? Ya, Bu. Nggak belajar itu. Siapa yang bisa jawabnya tanpa nengok buku? Raza, berapa lama Rasulullah Bu. berdakwah di Madinah? Kami tak punya buku, Bu. Tak nengok buku kita, kemarin udah Ibu jelaskan. Kalian disuruh mengingat.
10, Bu. Rahmah? Rahmah 10. mana ini? Surtina, Halimah, Ali. Satu kelas ini ya Allah. Tak ada yang bisa jawab. Berapa tahun Rasulullah di Madinah? Nanti Ibu kasih nilai 100. Yang bisa jawab. Ilman mana Ilman? 10 tahun dah, Bu. Iya, Bu. Berapa tahun Ilman? 10 tahun, Bu. 10 tahun. Iya, Bu, 10 tahun. Rasulullah itu berdakwah selama berapa tahun? Selama berapa tahun Rasulullah berdakwah? Rasulullah menerima wahyu umur berapa? 23 tahun berdakwahnya, Bu. 23 tahun, Dia berdakwah Bu. selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Madinah. Kita lanjutkan ya. Ya, Pada Bu. bulan ke-11 Zulkaidah, coba perhatikan alinea yang kedua. Pada bulan ke-11 Zulhijjah, Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin di kota Madinah bahwa beliau akan berangkat ke Mekah dan beliau sendiri yang akan memimpin rombongan. Coba lanjutkan Ali. Akhirnya Sonata. terkumpullah 30.000 rombongan, Baik laki-laki. baik laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad dan rombongan mulai beribadah haji. Ketika menjelang malam, Nabi Muhammad SAW berpidato dan berkata, "Hai manusia, dengarkan baik-baik, karena aku tidak tahu apakah akan bertemu kembali dengan kalian." Rasulullah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki umur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak menghidupkan dan mematikan makhluknya. Dan pada pidato tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan beberapa nasihat. Di akhir pidato Rasulullah mengatakan, "Aku tinggalkan 2 petunjuk untuk kalian. Berpegang teguhlah terhadap keduanya, maka kalian akan terhindar dari kesalahan." Dan kedua petunjuk tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah, Bu. Ya. Coba lanjutkan Rahmah. Setelah haji selesai, Nabi Muhammad SAW beserta rombongan kembali ke Madinah. Lama kemudian, Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad Tepatnya pada SAW sakit. Sakit Safar. ya, tepatnya pada akhir bulan Safar. pada akhir bulan Safar di tahun ke-11 Hijriah. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemputnya menuju alam akhirat. Peristiwa wafatnya Rasulullah SAW membuat para sahabat sangat berduka. Ini sang pemimpin dan sang teladan telah pergi untuk selamanya. Sungguh besar Rasulullah Jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ingat. hingga kita mengenal ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita? Al-Quran dan hadis, Al-Quran Bu. dan Ya, Sunnah. bagus. Siapa tuh yang bisa jawab tadi? Ridwan Saya, ya? Bu. Ridwan dan Ismail. Itu dapat 100 itu. Nyimak dia berarti. Alhamdulillah. Nah, dapat jadi 100, Bu. Isi khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Haji Wada yang pertama, persatuan umat. Semua umat Islam bersaudara tanpa membedakan suku atau bangsa. Yang kedua, hak dan kewajiban, jangan mengambil hak orang lain tanpa izin. Yang ketiga, harta dan kehormatan. Harta dan kehormatan seseorang harus dijaga. Dan yang terakhir, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan selamat di dunia dan selamat di Akhirat. akhirat. Ya. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Sampai di sini ada yang Pagi Ya. Datuk, Bu, mau nanya tuh, Bu. nanyanya apa itu? Ada yang bertanya?
Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Lanjut, Bu. Ya, hikmah dari peristiwa Haji Wada. Adapun hikmah dari peristiwa Haji Wada, yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan umat. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban sesama manusia. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat Islam. Yang keempat, meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Paham itu hikmahnya? Paham, Bu. Lanjutkan ya. Teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu yang pertama adalah memiliki kejujuran. Rasulullah itu selalu berkata benar. Makanya Rasulullah diberi gelar Al-Amin, Bu. Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Dapat dipercaya, Bu. Dipercaya, Bu. Percaya ya. Jadi kalau kita adalah orang yang jujur, kita disegani. Karena apapun yang kita lakukan orang akan percaya. Tapi Yang Bu, kalau kedua- sekarang jujur enggak disegani orang, Bu. Siapa bilang Ismail? Ya sekarang ini Bu banyak pembohong, Bu. Ya, apakah yang pembohong itu harus kita contoh? Tidak Ya, kan? Bu, nanti masuk neraka dia, Bu. Nah, iya, nanti masuk neraka ya. Yang kedua, Rasulullah memiliki sifat keadilan. Rasulullah memperlakukan semua orang dengan adil, jadi tidak membeda-bedakan. Artinya apa? Kita di sekolah juga seperti itu. Misalnya ibu, di sini anak-anak ibu kan memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang orang tuanya mungkin ada yang pegawai negeri, ada yang petani, ada yang nelayan, punya penghasilan yang berbeda. Jadi ibu tidak boleh membeda-bedakannya. Ibu harus berlaku adil terhadap anak-anak ibu. Nah, ya. Yang kedua, kepedulian. Rasulullah selalu peduli kepada sesama. Dan yang terakhir, kesabaran. Rasulullah tabah menghadapi ujian hidupnya. Jadi ujian yang dihadapi Rasulullah itu lebih besar daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah mulai dari kecil sudah bagaimana keadaan Rasulullah? Sudah dapat ujian, Bu. Kan dari apa? Dari kandungan ibunya orang Yatim, ayahnya Bu. sudah meninggal dunia ya kan? Lahir dalam keadaan piatu. yatim. Nah, setelah itu dibesarkan ibunya ketika berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Lalu dibesarkan kakeknya. Berarti Meninggal kita nyayangin anak kakeknya. yatim lah, Bu. Iya, ya maksudnya gini, Ismail, kita itu dalam menghadapi setiap cobaan harus dengan sabar. Tak boleh menjerit-jerit. Kalau terjadi sesuatu misalnya entah orang tuanya meninggal, menangis meraung-raung, itu tidak boleh ya. Sampai di situ penjelasan ibu, anak-anak ibu udah paham? Kalau udah paham, anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi ya. Kelompok pertama ketuanya adalah Ahmad Ridwan ya. Kelompok 2 ketuanya Ismail. Yang jadi anggota kelompok Ahmad Ridwan Surtina, Ilman, Ginarto, menjadi anggotanya siapa? Si Ismail, Razak. Ya, Bu. Siap, Bu. Apa lagi? Siapa yang belum disebutkan namanya tadi? Bu. Belum, Bu. Rahmah udah. Bu. Belum, Bu. Masing-masing di tempat kelompoknya masing-masing susun mejanya dan kursinya. Sudah, Ada Bu. meja nih, Bu. Ya? Ada itu Jauh-jauh mejanya. nih, Bu. Udah. Rapikanlah. Rapikan tempat duduknya. Si Ya, Ali Bu. itu Ali masuk aja kelompok Ismail ya. Mael itu mejanya bolong-bolong, Bu. Ya, nanti kita perbaiki. Udah ya. Ibu berikan tugasnya. Yang pertama tugasnya apa pesan Rasulullah yang paling menginspirasi kalian? Kelompok kalian. Sama ya tugasnya ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 tugasnya sama. Yang kedua, bagaimana cara kamu meneladani perjuangan Rasulullah di kehidupan sehari-hari? Ibu kasih waktu 20 menit. Berdiskusi. Lama kali, Bu. Sekarang Ya, aja kan. lah, Bu. Udah siap, Bu. Sekarang ini. Udah, Bu. Ya, sekarang. Udah siap, Bu. Ya, udah siap ya? Udah siap, Bu.
Pintar anak ibu semua ya. Ya, Ayo kelompok satu teman-teman dulu. kelompok 1. Kelompok satu Siapa maju yang mau dulu. jawab? Kelompok satu, ayo maju. Maju ke depan sama-sama kelompoknya. Coba ketuanya dibantu sama anggotanya jelaskan. Apa pesan Ya. Rasulullah yang paling menginspirasi kalian? Itu Ahmad Ridwan itu ketuanya. Iya Bu. Biar anggota yang jawab dulu Bu. Ayo anggotanya. Ayo Rahma. Satu Pak kelompok 2. Ya, Kelompok Rahma 2. kelompok 2. Ingat Saya kelompok anggotanya 2. Pak. Mana Ya. kelompok 1 nih? Pak kelompok 1 mana anggotanya? Baiklah Bu, akan saya coba jawab. Dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Ahmad Ridwan sebagai ketuanya. Yang perlu kami paparkan dari diskusi ini, yang pertama tadi, apa pesan Rasulullah yang paling menginspirasi kamu atau kita? Pesan Rasulullah yang paling menginspirasi kita adalah Rasulullah itu adalah sebagai suri tauladan bagi kita semua, karena beliau adalah akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, maka semua tingkah laku Rasulullah itu adalah sebagai sunnah dan harus kita ikuti. Dan yang paling menginspirasi adalah perjuangannya memperjuangkan agama Islam. Berikutnya, yang paling menginspirasi kami adalah kejujurannya sebagai Rasul. Berikutnya, soal yang kedua, bagaimana cara kamu meneladani perjuangan Rasulullah di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mencontoh akhlak dan perilakunya selama beliau hidup. Mungkin dari kelompok 1 itu aja Bu, demikian. Ya, jawabannya bagus. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, coba kelompok 2 kasih jawabannya. Kenapa bisa, Bu? Boleh. Bagaimana cara kamu meneladani perjuangan Rasul di kehidupan sehari-hari? Berbuat baik, Bu. Yang pertama dulu, Belajar yang Minarto. tekun. Oh, yang pertama, Bu ya? Ya, pertama dan kedua, dua-duanya pertama, Bu. pertanyaannya. Ya, Saya jawab yang kedua aja bisa, Bu? boleh. Ya. Cara Jadi apa tadi meneladani, jawabannya? ya, tetap belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Berbuat baik, jujur. Tetap semangat untuk belajar, Bu. Itu aja, Bu ya. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk Ginarto. Coba kelompok 2 yang lain. Pertanyaan yang pertama belum dijawab ini. Jawab, Mail. Ayo jawab, Mail. Saya jawab Bu ya. Ya. Yang pertama pesannya Bu, berpegang teguh 2 menit pada lagi Al-Quran dan istirahat, hadis Bu. Bu. Yang kedua Bu, menjalankan semua perintah yang diperintahkan oleh Rasul Bu. Itu aja Bu jawabannya Bu. Ya, Selesai. betul jawaban Mail? Betul jawabannya teman-teman? Betul, Bu. Ayo anak-anak ibu semua. Betul, Betul Bu. ya. Dah. Hari ini sampai di sini diskusi kita. Tugas individu kalian masing-masing nanti kerjakan di rumah. Buat tulisan singkat tentang teladan Rasulullah yang ingin kamu tiru dan apa alasannya. Ya. Ya Bu. Ya, Bu. Jadi kesimpulannya peristiwa Haji Wada adalah momen penting dalam sejarah Islam. Rasulullah memberikan pesan-pesan yang relevan hingga kini. Mari kita meneladani akhlak Rasulullah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir kali sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.